Timnas Indonesia harus kehilangan Kevin Dix saat melawan Arab Saudi. Padahal kemampuan bek FC Copenhagen ini sangat dibutuhkan untuk mengawal pertahanan. Meski begitu, Herve Renard tetap ogah meremehkan kekuatan Timnas Indonesia. Pelatih asal Perancis ini justru menyebut pasukan Shin Tae-yong masih berpeluang ke Piala Dunia. Demi mewujudkan prediksi ini, Coach Shin bilang akan mendengar saran dari para fans. Bagaimanakah kompilasi berita baru dari Timnas Indonesia jelang bertemu Arab Saudi? Kevin Dix dipastikan absen lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia mendapat kabar buruk jelang partai hidup mati kontra Arab Saudi. Pertahanan pasukan Merah Putih harus kehilangan Kevin Dix. Bek berdarah Ambon ini dipastikan masih belum sembuh dari cedera saat melawan Jepang. Alhasil Dix akan segera kembali pulang ke FC Copenhagen untuk menjalani pemulihan. Kevin Dix tadi saya sudah laporkan ke Bapak Erick Thohir, dia akan segera kembali ke klubnya karena harus segera menjalani terapi agar cepat sembuh, tutur Sumarji selaku manajer skuad Garuda. Absennya pemain 28 tahun ini jelas akan merugikan lini belakang Timnas Indonesia. Pertahanan skuad Garuda butuh sosok bek berpengalaman untuk menjegal lini serang Arab Saudi. Timnas Indonesia bakal punya jersey baru. Erspo bakal segera meluncurkan jersey terbaru Timnas Indonesia pada bulan Februari 2025. Kabar ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Muhammad Sadat selaku pendiri aparel lokal ini. Kami sedang mempersiapkan semuanya, bersamaan dengan pakaian-pakaian yang akan digunakan oleh tim juga. Rencana akan kami rilis di bulan Februari. Sadat juga berharap jersey terbaru ini lebih disorot positif oleh supporter Garuda. Harapannya semoga dapat diterima masyarakat dibanding sebelumnya dan juga lebih baik dari sebelumnya, sambung Sadat. Erspo bakal meluncurkan 2 jersey sekaligus, yakni seragam kandang dan tandang. Jika nggak ada halangan, kostum terbaru ini sudah bisa dipakai untuk FIFA Matchday bulan Maret 2025. Alhasil skuad Garuda bakal melawan Australia dan Bahrain menggunakan jersey anyar. Herve Renard memuji kekuatan Timnas Indonesia. Kekalahan telak Timnas Indonesia nggak dipandang remeh Herve Renard. Sebaliknya, pelatih asal Perancis tersebut was-was anak asuhnya dikalahkan Jay Itzes dan kawan-kawan. Bahkan, Renard menilai skuad Garuda masih sangat berpeluang lolos ke Piala Dunia. Saat ini persaingan masih terbuka, Indonesia masih punya peluang lolos. Mereka sudah ada 3 poin, uji pelatih 56 tahun tersebut. Renard bahkan memprediksi skuad Garuda masih bisa bersaing ketat di grup C. Jepang memang sangat jauh, tetapi masih bisa disusul oleh tim-tim lain. Jadi ya masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi, tutup Renard. Shin Tae-yong waspada strategi baru Arab Saudi. Ujian dari Herve Renard justru nggak membuat Shin Tae-yong terkesan. Sebaliknya pelatih 54 tahun ini malah semakin mewaspadai permainan Arab Saudi. Alasannya karena pasukan Elang Arabia hampir mempecundangi Australia di kandang. Namun gol Sultan Al-Ghanam dianulir wasit karena berada di posisi offside. Ditambah lagi pelatih asal Perancis ini diprediksi akan bermain lebih rapi di Gelora Bung Karno. Renard dinilai sudah mengevaluasi kesalahan Saud Abdul Hamid dan kawan-kawan di putaran pertama. Soal pertemuan pertama, saya menonton laga itu. Arab Saudi main dominan, tetapi tidak bisa cetak gol. Mereka main tidak efisien sampai gagal penalti. Jelas Renard dikutip dari CNN Indonesia. Aku rekomendasiin baju lari yang bahannya premium, lembut, dan cepat nyerap keringat. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya. Erick Thohir kasih bocoran debut oleh Romeni. Rencana naturalisasi oleh Romeni semakin bikin netizen gak sabaran. Kehadiran pemain 24 tahun ini semakin menggemparkan supporter Garuda karena tiba-tiba berada di Indonesia. Erick Thohir berjanji striker FC Utrecht ini akan segera debut pada bulan Maret mendatang. Semua kan proses DPR. Pak Presiden itu sendiri ada surat menyurat yang harus kami selesaikan. Target main bulan Maret. Jelas Erick Thohir. Jika semua prosesnya berjalan lancar, Romeni diprediksi bisa turun melawan Australia dan Bahrain. Shin Tae-yong mau dengar saran dari fans Garuda.
Shin Tae-yong nampaknya mulai terbuka mendengar saran para fans tanah air. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku kritik dari supporter bisa menjadi pelajaran berharga. Ketika ada hasil tidak maksimal, kadang harus dengar kritik dari fans. Itu bisa jadi bahan evaluasi bagi saya. Apa masalah tim yang harus dibenahi? Kata Coach Shin. Sebelumnya, sang pelatih sempat dikritik karena nggak kunjung memainkan Eleanor Renders. Coach Shin juga dianggap terlalu berani melakukan rotasi skuad di laga-laga krusial. Media Korea Selatan kesal dengan supporter tanah air. Kritikan keras dari fans Indonesia terhadap Shin Tae-yong ternyata disorot media Korea Selatan. Kanal berita Never Sport menilai supporter Garuda punya ekspektasi yang terlalu berlebihan. Bahkan tagar STY out sempat bergema nyaring usai diviralkan banyak fans di sosial media. Alhasil Never Sport langsung membela Coach Shin habis-habisan. Ini yang pertama dalam sejarah Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat Coach Shin datang, Indonesia berada dalam hegemoni Vietnam dan Thailand, tulis Never Sports. Ole Romeni nggak ragu berseragam skuad Garuda. Kekalahan telak skuad Garuda dari Jepang diprediksi bikin Ole Romeni berubah pikiran. Supporter Garuda khawatir sang striker bisa batal memperkuat timnas Indonesia. Namun Romeni ternyata malah bertekad kuat untuk membela skuad Garuda. Bahkan sang pemain sangat optimis bisa membawa perubahan untuk timnas Indonesia. Kabar gembira ini dikonfirmasi langsung oleh Erick Thohir selaku ketum PSSI. Setelah pertandingan, saya tanyakan lagi ke Ole, kita kalah loh 4-0, yakin? Saya bilang. Ole bilang, yakin, saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia, ungkap Pak Erick. Media Vietnam sebut Ole Romeni solusi gacor di lini serang. Keyakinan Ole Romeni untuk tetap membela skuad Garuda bikin media Vietnam cemburu. Kanal berita Soha iri melihat timnas Indonesia bakal punya striker berkualitas. Pasalnya, media yang berpusat di Hanoi ini nggak sungkan menyanjung Romeni. Striker FC Utrecht ini bakal jadi solusi untuk lini serang Garuda, bunyi laporan Soha VN. Sejauh ini barisan penyerang besutan Shin Tae-yong dinilai masih jauh dari kata gacor. Alhasil Soha memprediksi kalau Romeni bakal jadi amunisi tepat untuk seretnya keran gol Garuda. PSSI dinilai sudah tepat lantaran sukses meminang pemilik 41 gol dan 15 assist di Eredivisie ini. Langkah tersebut menjadi pereda nyeri timnas Indonesia yang mulai kehabisan tenaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, tutup Soha. Penyerang Arab Saudi sombong gak takut GBK. Arab Saudi harus siap menghadapi puluhan ribu supporter Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Gemuruh dukungan fans tanah air diprediksi bakal membuat nyali skuad Elang Hijau menciut. Namun Abdullah Alhamdan justru meremehkan suasana angker Gelora Bung Karno. Sang pemain sudah gak sabar untuk mencetak gol spesial di markas skuad Garuda ini. Para pemain sudah punya pengalaman dan mereka sudah terbiasa dengan atmosfer macam ini. Dan bagi kami tekanan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, ucap Alhamdan. Aku rekomendasiin sweater crewneck buat cewek dan cowok yang murah banget. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya. Dengan berbagai sajian kompilasi berita timnas Indonesia ini, manakah kabar yang paling menarik buatmu?